Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi pada perkuliahan di front office yang mana kita akan membahas terkait dengan akuntansi kantor depan terhadap penanganan tamu check out. Jadi memang akuntansi kantor depan itu ada yang terkait dengan penanganan tamu check-in maupun check out. Pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan penanganan tamu check out. Apa saja yang akan menjadi bahan dalam materi ini? Berikut kita simak. Ya, yang pertama adalah akuntansi front office terhadap check-in dan check out dari tamu. Di mana pola proses penyelesaian tamu yang akan check out hampir sama dengan proses awal tamu datang atau check-in. Ya, bila dikaitkan dengan sistem akuntansi kantor depan. Di sisi lain, proses penyelesaian tamu check out merupakan tahap akhir dari semua kegiatan selama tinggal di hotel, dan ini merupakan tugas dari front office departemen di dalam memberikan last impression kepada tamu atau kesan terakhir kepada tamu, sama seperti awal datang memberikan first impression kepada tamu. Jadi antara awal dan akhir harus sinkron. Selama tamu tinggal di hotel dan menikmati layanan yang diberikan oleh karyawan dengan baik, ya, dan ramah. Nah, di sini akan berimbas kurang baik bila tamu itu akan melupakan semua kebaikan dan keramahan itu bila proses check out-nya tidak berjalan dengan lancar, dengan menyenangkan, atau kesan yang kurang bagus. Jadi dari first impression dan pada saat last impression ternyata timbul masalah, akhirnya apa? Akan membuat kesan pada tamu itu kurang menyenangkan. Jadi kita mohon, kita berharap yang terkait dengan first impression harus sinkron dengan last impression. Nah, fungsi dari akuntansi pada proses check out ini adalah ada beberapa aspek. Ya, yang pertama adalah selalu cross check terkait billing sistem tamu. Jadi kita harus selalu selaku front desk agent, selaku petugas di front office harus selalu cross check terkait billing sistem tamu. Selanjutnya, selalu melakukan balance terhadap semua akun billing tamu. Jadi semua yang terkait dengan transaksi-transaksi tamu, yang terkait dengan rekening-rekening tamu itu harus senantiasa balance. Antara debit dan kredit harus balance, ya. Selanjutnya, selalu update data transaksi tamu. Jadi setiap transaksi tamu harus diposting, harus diupdate setiap waktu selama tamu tersebut stay di hotel. Selanjutnya, menyajikan guest history terkait metode pembayarannya. Ya, jadi kalau tamu si A itu kira-kira dulu pembayarannya seperti apa, kita tinggal klik saja di sistem, di situ akan muncul di guest history-nya dan juga terkait dengan metode pembayaran yang biasa dilakukan oleh tamu tersebut. Itu adalah fungsi dari akuntansi pada proses check out di front desk dan by system. Ya, sekali lagi seperti itu. Nah, sekarang mekanisme posting guest account. Bagaimana itu mekanisme posting guest account? Di mana penyelesaian guest bill tergantung pada efektivitas sistem akuntansi yang diterapkan di masing-masing front office hotel. Ya, jadi ini semuanya tergantung daripada efektivitas sistem akuntansi yang diterapkan dalam operasional kesehariannya di front office dalam mengelola akurasi data dari rekening tamu tersebut. Selain akurasi data, juga validasi data tamu. Ya, data tamu tersebut datang dari mana? Apakah termasuk dari travel agent atau perorangan atau dari company atau bahkan dari government. Berikut juga serta metode pembayaran tamu dengan mengedepankan apa? Pada balancing pada pemostingan setiap rekening atau guest account.
Nah, itu ya. Jadi selain daripada mengelola akurasi data rekening tamu, validasi tamu, dan metode pembayaran, serta juga ada namanya balancing dalam setiap posting rekening. Nah, di sini pada dasarnya setiap transaksi tamu harus selalu terposting pada guest account atau apa? Billing tamu atau rekening tamu. Sehingga akan mempermudah tamu dalam menyelesaikan tagihan ya, baik melalui cash money kalau perorangan yang family atau datang sendirian dan itu personal account, credit card juga bisa. Nah, voucher bila melalui OTA atau travel agent, melalui online travel agent atau travel agent konvensional. Di sisi lain juga ada yang namanya guarantee letter kalau itu tamu dari company atau corporate. Dan juga LS atau list of statement bila dari government. Itu ya, itu yang terkait dengan mekanisme posting cash account. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme akuntansi tamu check-out. Nah, ini ada beberapa tahapan yang harus kita kondisikan pada saat kita mengelola tamu yang check-out agar nantinya menciptakan suasana yang baik, last impression yang very good, no complaint, zero complaint. Ya, jadi tahapannya adalah cek kejelasan akun tamu atau guest account itu bagaimana kejelasannya. Ya, apakah dia personal account atau company account. Selanjutnya update data transaksi pembayaran tamu. Nah, kira-kira pakai cash, credit card, voucher atau yang lainnya. Itu harus jelas ya. Ya, itu harus jelas. Selanjutnya posting rekening tamu dan metode pembayarannya. Ya, jadi posting rekening tamunya harus sudah jelas semuanya, ya. Dan metode pembayarannya sekaligus dikondisikan. Selanjutnya proses sistem pembayarannya. Jangan lupa ya menanyakan kunci kamar apakah sudah ada atau belum. Mengingatkan kepada tamu yang bersangkutan yang mau check out tadi. Selanjutnya adalah memberikan luggage release bila rekening tamu ya, memberikan luggage release bila rekening tamu sudah nol atau balance. Jadi katakanlah antara debit dan kredit sudah sama. Nah, kalau belum sama, berarti ada yang belum diselesaikan oleh tamu tersebut. Mungkin ada tambahan minibar atau tambahan dari room service. Ya, bila sudah tidak ada tagihan lagi, jangan lupa ucapkan terima kasih dan kondisikan pengharapan agar tamu tersebut berkenan datang kembali ke hotel kita. Itulah wujud last impression yang no zero complaint. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ini ada beberapa fenomena tamu check-out ya. Ya, ada beberapa kriteria tamu check-out. Di sini kita sering menemukan di dunia industri ya, apalagi di hotel-hotel yang di apa itu di kawasan kota ya, itu ada kalanya dikarenakan oleh suatu hal terkadang tamu memperpanjang waktu tinggal hingga melebihi batas waktu check-out dari ketentuan. Biasanya kan jam 12 siang. Terkadang tamu lupa dengan adanya pekerjaan yang istilahnya agak menumpuk, dia lupa untuk check-out. Ya, nah dalam hal ini harus ada kebijakan secara baik dari hotel yang bersangkutan. Di sisi lain, jangan sampai nanti kita kehilangan tamu, tapi di lain sisi juga tidak dirugikan oleh tamu. Nah, ini ada beberapa pertimbangan. Di sini bila kondisi tingkat hunian masih low season, katakanlah okupansinya masih rendah atau dalam hal ini adalah hotel tingkat huniannya rendah, maka akan diberikan kelonggaran hingga 1 jam dari ketentuan batas check-out. Nah, itu ya, ada ketentuan dan itu kan diberikan. Namun, jika high season atau okupansinya adalah mendekati full atau pas rame atau pas peak season, maka dari pihak hotel atau manajemen akan mengenakan biaya tambahan sesuai dengan ketetapan
oleh manajemen hotel. Ini biasanya ya kalau check out itu kan jam 12 siang, seandainya tamu tersebut menghendaki sampai jam 3, mungkin nanti dari penjagaan hotel akan dikenakan 25% tambahan casnya. Seandainya jam 5 atau kurang dari jam 6, maka dikenakan 50% tambahan biayanya. Nah, namun jika di atas jam 6 sore, maka otomatis istilahnya cat penuh ya, istilahnya eh, harganya penuh 100%. Itu. Tapi dengan catatan kita harus memberikan pengertian, pemahaman kepada tamu dengan baik dan bijak. Jadi jangan sampai nanti tamu merasa dirugikan, nantinya akan menyalahkan pihak hotel. Itu. Nah, sekarang ini ada beberapa metode check out tamu, ya. Ada beberapa metode check out tamu yang biasa terjadi, ya, di hotel. Itu yang pertama adalah special check out atau biasanya express check out kalau orang mengatakannya, ya. Layanan ini biasanya bagi tamu-tamu yang menginginkan bisa cepat dalam proses pembayaran rekeningnya, ya. Dia jadi tidak ingin menyelesaikan bilnya itu harus menunggu dari pihak front of desk atau front office departemen atau front desk agent. Namun dia ingin cepat-cepat tahu berapa pembayaran rekeningnya. Nah, mekanisme bagaimana? Mekanismenya yang dilaksanakan oleh pihak hotel, biasanya semua rekening yang menjadi tanggungan tamu yang bersangkutan sudah dipersiapkan terlebih dahulu, ya, disediakan terlebih dahulu dan dikirim ke kamar dengan memasukkan print bill di bawah pintu untuk keberangkatan tamu keesokan harinya. Jadi malamnya kalau besok tamu itu mau check out pagi, kita sudah mengkondisikan untuk di print sampai dengan check out keesokan harinya. Penghitungannya seperti itu, ya. Jadi nanti di sistem sudah ada di situ ya, nanti ada suatu sistem istilahnya ada suatu spesial spesial permintaan, spesial request ya. Itu nanti akan dikondisikan di sistem sudah ada. Biasanya ada pakai print room itu nanti atau mungkin nanti dicetak setelah prosesnya audit baru dicetak tinggal nyetak dari rekening tamu tersebut. Toh kita juga mengganggu tamu, kita masukkan pelan-pelan ke pintu kamar tamu tersebut. Itu ya, tanpa harus mengetuk pintu, tapi kita tinggal masukkan dalam amplop, kita masukkan ke bawah pintu kamar tamu. Begitu ya yang mengenai yang special checkout atau special request atau juga disebut express checkout tamu. Itu ya. Baik. Lalu yang kedua adalah normal checkout. Nah, model checkout ini seperti tata aturan pada umumnya. Ya, ini apa? Ketika tamu memerlukan penyelesaian pembayaran yang tepat waktu check out-nya atau check out time. Jadi biasanya jam 12 siang. Ya, dalam hal ini tamu yang bersangkutan tidak dibebani ekstra charge karena terlambat check out. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah normal check out. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau yang di sini adalah self check out. Apa itu self check out? Ini ada beberapa istilah yang didengungkan juga. Model check out ini pada dasarnya tamu melakukan check out sendiri tanpa memerlukan bantuan petugas. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan pembayaran melalui mesin check out atau automatic bank teller. Nah, dalam hal ini tamu dapat memeriksa sendiri jumlah tagihannya dan melakukan pembayaran dengan kredit card. Dan bila sudah setuju dengan rekeningnya, dapat dinolkan oleh sistem tersebut dengan kartu kreditnya tamu yang bersangkutan. Nah, namun ini masih terbatas dengan penggunaan kredit card saja dan ini hanya istilahnya baru beberapa hotel yang menerapkan seperti ini. Ya, biasanya di kota-kota besar. Nah, sekarang apa pemahaman dari City Ledger atau tagihan tamu itu apa saja yang termasuk dalam kriteria City Ledger? Kalau Guest Ledger jelas, Guest Ledger itu adalah rekening tamu yang masih aktif, itu ya. Tapi kalau City Ledger itu adalah rekening tamu yang sudah jackpot dalam bentuk tagihan. Nah, apa saja kriterianya? Yang pertama adalah apa? Pembayaran dengan kredit card pada perusahaan kartu kredit. Nah, kredit card ini sebetulnya kita istilahnya cash tapi cash tempo. Soalnya apa? Tidak langsung masuk ke rekening hotel, namun memerlukan 2 hingga 3 hari baru terinput ke rekening hotel.
dari perusahaan kartu kredit atau dari mesin kredit card yang selaku pelayanan dari kartu kredit tersebut. Ya. Terus yang kedua adalah pembayaran perorangan yang bersifat individu yang ditagihkan ke perusahaan. Nah, ini tamu-tamu individu dari perusahaan atau company dengan memakai garansi letter. Itu ya. Selanjutnya dari pembayaran dari travel agent atau online travel agent melalui apa? Penerbitan voucher. Itu juga dalam bentuk city ledger atau tagihan tamu. Terakhir adalah pembayaran dari government melalui LS atau apa? List of statement yang diterbitkan oleh otoritas pemerintahan. Ya, ini jadi itulah terkait daripada city ledger atau tagihan dari tamu. Ya. Demikian dari kami terhadap perkuliahan singkat pada akuntansi kantor depan terhadap penanganan tamu check out. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan tambahan ilmu bagi yang berminat dan berkompetensi di front office department. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Amin.